الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lil muallimin. Qala al-Imam an-Nasa'i rahimahullah bab wujubul khiyari lil mutabayyi'aini qabla iftiraqihima. Qala al-Imam rahimahullah akhbarana Abul Ash'ath عن خالد قال حدثنا سعيد وهو ابن أبي عروبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم ابن حزام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإن بينا وصدقا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النسائي رحمه الله ذكر وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما. Wujub, kewajiban, al-khiyar, kewajiban, metode pilihan. Khiyar di sini adalah pilihan lil mutabayyi'aini, untuk dua belah pihak yang saling bertransaksi. Tabayya'a yatabayya'u itu saling bertransaksi. Mutabayyi' berarti imma dia pembeli, imma dia penjual. Di sini dengan adanya ya dan nun karena dia majrur dengan harfu jar, maka mutabayyi'aini, aslinya mutabayyi'an, yaitu dua pihak yang bertransaksi, pembeli ataupun penjual. Wajib adanya khiyar untuk pembeli dan penjual qabla iftiraqihima, sebelum iftiraq, sebelum berpisah keduanya, jadi dalam Islam, dalam bab fiqih dan dalam bab muamalah dan dalam bab jual beli ada yang namanya khiyar, yaitu pilihan, yaitu khiyar al-fasakh atau imdha. Imdha berarti meneruskan transaksi atau meneruskan bai'. Kalau fasakh berarti membatalkan bai'. Jadi misal sebelum berpisahnya, iftiraq itu berpisah. Sebelum berpisahnya seorang penjual dan pembeli dari majelis, ini namanya khiyarul majlis, yaitu pilihan ketika masih berada di dalam majelis jual belinya. Itu diperbolehkan bagi pembeli atau penjual untuk membatalkan transaksi walaupun sudah bayar. Ya. Contoh yang paling ringan dan paling sering ketika misalnya kita ke minimarket misalnya. Kayak minimarket ketika masih di majelis itu, atau ke supermarket bahkan ketika kita masih di majelis, barang tuh udah di scan gitu kan,
harganya, kemudian ditambah di harga yang bakal kita bayar, itu masih dalam khiyar majlis. Kita masih boleh membatalkan jual beli itu. Misalnya udah bayar nih, tapi belum berpisah kita. Terus langsung kepikiran, oh ini kayaknya nggak ada uang lagi buat angkot atau apa gitu kan. Ini tolong dikurangi lagi, saya batalkan yang ini nih, barang ini. Misalnya. Itu masih boleh. Itu namanya khiyar. Jadi wajib khiyar, wajib memilih untuk dua pihak ini. Memilih mau diimdha, imdha itu teruskan, atau difasakh, fasakh itu batalkan. Ini dalam dalam Islam seperti itu. Bisa paham? Kalau misalnya kita udah salaman tapi masih di situ, tapi habis salaman ngobrol-ngobrol lagi. Itu tergantung dari uruf. Tapi itu masih dalam satu majelis. Iftiraq di sini, kalau misalnya menurut mazhab Hanafi itu iftiraqul qaul, yaitu iftiraqul qaul udah selesai transaksi, berarti udah enggak ada khiyar lagi. Tapi kalau misalnya menurut jumhur ulama dan yang sahih insyaallah, iftiraq di sini iftiraqul abdan. Jadi beda antara iftiraqul qaul dengan iftiraqul abdan. Kalau misalnya menurut mazhab Hanafi, iftiraqul qaul berarti setelah misalnya ini saya beli kitab Kifayatul Akhyar 200.000 udah nih duitnya. Dah ya, kayak udah. Terus ngomong dengan hal lain. Ini udah keluar dari jalur khiyar. Berarti nggak boleh lagi difasakh. Oh ini apa nih, anda nggak jadi beli ini, nggak boleh. Karena qaulnya udah beda, bukan qaul tentang perniagaan lagi. Itu menurut mazhab siapa tadi? Hanafi. Tapi kalau menurut jumhur, dan ini insyaallah yang sahih, bahwasanya iftiraq yang dimaksud di sini adalah iftiraqul abdan, berpisahnya badan dari tempat transaksi. Ya, berarti kalaupun misalnya misal ternyata kasir di Alfamart atau Indomaret ini adalah teman kita misal, dan sepi gitu kan, kita udah bayar, terus kita masih ngobrol-ngobrol, gimana kabarnya kemarin, gimana nih, ada kejadian gini-gini, itu ngomong terus, padahal udah bayar, udah selesai, udah nggak jualan lagi, udah nggak membeli apa-apa lagi, udah selesai, udah barang dari milik anak. Tapi karena anak butuh ngomong gitu sama dia, ngomong banyak tentang hal-hal lain di luar jual beli, maka di sini masih di majelis nggak? Masih di majelis, masih di tempat. Berarti masih ada khiyar untuk memfasakh barang ini. Yaitu pas pikirin udah ngomong lama, afwan nih, kayaknya ana nggak jadi beli nih. Itu masih boleh. Iya, sampai pedagang yang menyesal, kenapa ya kita kasih dia bicara lama, bikin dia mikir-mikir kan habis itu kan. Nah, boleh difasakh, boleh. Tapi kalau misalnya jadi khiyarul atau iftiraqul abdan di sini, yaitu keluarnya, berpisahnya seseorang dengan pedagang atau pedagang dengan pembeli, pisahnya secara uruf, tradisi kita. Kalau kita anggap misalnya di Alfamart atau Indomaret kita keluar, itu sudah dianggap iftiraq, bukan iftiraq. Berarti kalau setelah keluar itu nggak boleh kita memfasakh, Anda nggak jadi beli barang ini, nggak boleh. Kecuali kalau misalnya ada aib. Nah ini namanya khiyarul aib namanya. Beda. Bedakan antara khiyar majlis dengan khiyarul aib. Ada juga khiyarul syarat. Ada juga khiyarul ghaban. Masing-masing beda itu. Kalau khiyarul majlis itu hak antum ketika masih ada di majlis ini. Udah bayar, afwan ya nggak jadi, boleh. Tapi kalau udah keluar dari area penjualan, keluar dari toko misalnya, maka itu di iftiraqul abdan, nggak boleh antum tiba-tiba memfasakh. Kalau khiyarul aib, antum udah keluar, terus barang yang antum beli pas dibuka di rumah ternyata cacat, maka antum boleh mengajukan gugat atau minta ganti. Itu khiyarul aib namanya. Yaitu pilihan, dan bahkan antum boleh untuk membatalkan atau mengiqalah, yaitu membatalkan ini, balikin duit saya nggak mau lagi karena ada aibnya, boleh. Itu namanya apa tadi? Khiyarul aib, yaitu pilihan untuk memfasakh jual beli ini disebabkan aib yang dia temukan ketika
di rumah atau di tempat di luar majelis lah. Itu khiyarul aib. Ada juga khiyar asyart, yaitu pedagang dan pembeli mensyaratkan sesuatu. Syaratnya misalnya oke, ini saya syaratkan sampai 3 hari. Antum boleh trial, coba dulu gitu. Nah, itu ada khiyar itu. Itu khiyar, bukan majelis kan? Misalnya antum mencoba produk apa misalnya. Kira-kira apa yang bisa dibawa ke rumah kemudian trial gitu bisa. Kira-kira apa? Mas Ari, kira-kira apa? Antena misalnya. Coba nih antum boleh pegang antena, ambil antena, taruh rumah antum, trial selama 10 hari. Ini belum dijual, belum dibeli ya mulia. Tapi trial antum uji coba dulu. Nah, ini bukan majelis kan? Karena udah berpisah, dia ke rumah, ini satu toko antena. Dia ke rumah, pasang, coba. Oh, kayaknya Masya Allah nggak dapat siaran TV gitu. Malah dapatnya yang aneh-aneh misalnya. Wah, balik ke sana ke toko, besoknya Anda nggak jadi beli. Nah, ini kan boleh. Boleh. Kemudian ada khiyarul ghaban. Ghaban itu ketika penjualnya menaikkan harga di luar batas kewajaran tradisional atau urufnya, dan pembeli atau korban itu nggak tahu kok di ghaban. Misal antum menumpuk atau mengihtikar sorban atau jangan sorban, beras misalnya. Beras yang asli harganya seharusnya 10.000 per liter, kemudian antum menjual 30.000. Dan Anda jahil tentang beras. Ketika Anda datang ke toko antum udah bisa membaca, ini si Fulan Hasan ini nggak tahu apa-apa dia tentang beras. Akhirnya berapa ini harganya kata Anda? Antum bilang ini 30.000 per liter. Beras pakai liter kan ya? Ya. Kilo per liter. Liter itu minyak ya? Liter biasa eceran. Hah? Oh gitu. Wah, Anda nggak tahu udah lama. Makanya Anda nggak tahu beras nih, antum bisa besok jual beras, jual ke Anda dikerjain nanti. Ya kan? Berapa kilo ya? Kilo apa liter sih? Ada liter aja lah, nggak apa-apa lah. Ya biar nggak difasak tadi kalam tadi. 1 liter 30.000, 10.000 harusnya. Nah, Anda nggak tahu apa-apa, beli beras dong, mana yang bagus? Untuk bilang ini bagus nih, berapa harganya? 30.000 per liter. Anda nggak tahu kan tentang harga beras, Anda taunya harga buku. Nah, habis itu Anda beli 3 liter, 90.000. Kemudian pas pulang ke rumah istri Anda nanya, beli di mana nih? Dibeli gitu tuh, Fulan. Berapa harganya? 1 liter 30.000. Apa-apaan? 30.000 nggak mungkin ini. Penaikan harganya terlalu berlebihan. Harusnya 10.000 aja. Nah, ini boleh Anda kemudian mengajukan gugat kepada antum. Anda nggak bisa, nggak mau balikin duit Anda, antum udah kurang ajar mana gitu kan? Berlebihan banget gitu loh. Harganya. Maka ya udah, hak Anda mengambil duit Anda dan hak antum mengambil kembali beras antum. Boleh itu. Itu namanya khiyarul ghaban dengan syarat harganya di atas harga standar. Kemudian Anda sebagai korban enggak tahu kalau Anda sedang dinaikkan harganya untuk Anda. Tapi kalau Anda tahu, 30.000, dia pasti lagi nipu Anda. Tapi Anda kan bayar duit dulu, biarin aja. Kalau kayak gitu enggak ada khiyar korban, gitu ya. Tapi khiyar yang dimaksud di hadis ini adalah khiyar al-majlis. Khiyar al-majlis tadi batasannya adalah iftiraq al-abdan, bukan iftiraq al-aqwal, tapi iftiraq al-abdan. Oke. Imam An-Nasa'i rahimahullah berkata, kalau ya, dari sisi pembeli. Ya, kalau dari sisi penjual juga bisa. Penjual misalnya ketika dia dalam khiyar al-majlis ini, ketika misalnya pembeli udah membeli dan masih dalam majlis, penjual misalnya ditelepon oleh bosnya, jangan kamu jual ini ya, barang-barang ini, listnya ini. Waduh, anak udah terlanjur jual yang ini, tapi orangnya masih depan.
Udah ambil aja, balikin duitnya. Boleh. Boleh. Marah kali ya. Enggak apa-apa. Ini khiyar majelis. Jadi, ya enggak apa-apa. Dalilnya ini. Dalilnya ini. Apalagi kalau misalnya penjual itu memberikan alasan, enggak apa-apa. Misalnya alasannya ini udah dipesan atau apa, gitu kan. Boleh. Ya. Kemarin ada toko baru, toko beras nggak jadi di rumah. Nah, Terus pas beli sekarang, karena dia toko baru, mas ini kalau berasnya nggak bagus, nanti boleh balikin lagi. Terus kan udah dirasain, itu gimana? Udah dirasain. Kalau berasnya nggak bagus boleh. balikin. Kan tahu bagus sama enggak kan? Dari iya. Kalau penjualnya bilang gitu ya nggak apa-apa. Apa ini? Dan nggak apa-apa juga kalau kita yang ini. Itu khiyarul aib itu mainnya. Kan nggak bagus kan berarti aib, ya kan? Tergantung maksudnya nggak bagus itu penjualnya apa nih? Kalau nggak bagus cuma nggak satisfying gitu loh, nggak memuaskan doang, kan itu relatif. Kalau nggak bagus di sini emang nggak sesuai dengan harga, nah ini mungkin bisa khiyarul aib. Iya. Jadi mungkin antum habisin setengah dulu, baru antum setengahnya balikin. Nggak bagus nih, balikin duit saya. Ini curang ini namanya. Curang ini. Oke. Tapi kalau misalnya penjualnya bilang gitu, itu berarti udah jelas-jelas antum diberikan khiyar untuk fasakh. Baik. Syarat. Hah? Syarat. Bisa masuk ke syarat, tapi ini ke aib ya. Mainnya ke aib. Mainnya ke aib. Kecuali kalau disyaratkan, kayak di garansi-garansi itu, kecuali juga disyaratkan bahwasanya barang antum kembalikan boleh, tetapi ditukar dengan barang lain. Maksudnya ditukar dengan barang yang sama, tapi yang insya Allah nggak beraib. Misalnya penjual bilang, mas itu kalau misalnya berasnya kurang bagus, udah nggak mau balikin, nanti saya ganti dengan yang bagus. Paham nggak? Bukan diganti dengan uang, dibalikin dengan uang bukan. Nah, itu kan dengan syarat. Itu saya syaratkan, antum balik sini boleh, tapi nanti dengan beras lainnya. Tapi yang lebih baik tentu dibalikan dengan uang misalnya, biar lebih ada pilihan, yaitu pembelinya lebih tentram, lebih enak. Ya, ya gitu ya. Taib. Akhbaruna Abu al-Ash'ath bin An Khalid dari Basrah. Haddatsana Sa'id wa huwa ibnu Abi Arubah. Sa'id bin Abi Arubah. Kalau misalnya di sini Sa'id bin Abi Arubah dari mana ya? Belum bisa ketahui. Kemudian dari Qatadah. Dan Qatadah ini seorang tabi'i. Kemudian dari siapa sekarang? Salih Abi Al-Khalil. Salih Abi Al-Khalil. Dan Salih Abi Al-Khalil dari Abdullah bin Al-Harith. Baik, ana udah. Bentar. Antum perhatikan hadis 4465. Ya. 4465. Hadisnya sebenarnya sama. Hadisnya sama dan coba kita perhatikan sanadnya juga. Dari Amr bin Ali ya. Taib di sini kita perhatikan perbedaannya. Kalau misalnya 4465 akhbaruna Amr bin Ali. 4462. Afwan, 4462 salah. 4462. 4462 dan 4469 bedakan. Hadisnya sama ya, hadisnya sama. Dan nanti dari Hakim bin Hizam juga. Taib kalau pertama akhbaruna Amr bin Ali 4462, adapun 4469 dari Abul As'ash. Amr bin Ali ini yang sebelumnya kita sebut Fallas. Namanya Fallas dan dari Basrah.
Juga Abul Ash'ath itu dari Basrah. Kemudian Amr bin Ali meriwayatkan dari Yahya, di sini Yahya bin Sa'id Al-Qattan dari Basrah juga. Nah, kalau misalnya yang hadis 449 itu Khalid bin Al-Harith juga dari Basrah. Masih Basrah. Yahya bin Sa'id Al-Qattan dalam 4462 meriwayatkan dari Syu'bah bin Al-Hajjaj juga dari Basrah. Adapun 4469 Sa'id bin Abi Arubah ya juga dari Basrah. Nah, Syu'bah bin Al-Hajjaj dan juga Sa'id bin Abi Arubah bertemu pada Qatadah. Paham? Bertemu pada Qatadah. Qatadah juga dari Basrah. Dan kemudian Salih Abil Khalil, ya kan, sama dua-duanya ada. Salih Abil Khalil seorang tabi'i. Salih Abul Khalil itu juga dari Basrah. Muskilahnya adalah di sini Qatadah tabi'i ya meriwayatkan dari tabi'ut tabi'in. Faham? Salih Abul Khalil itu tabi'ut tabi'in. Ya. Kemudian Salih Abul Khalil meriwayatkan dari Abdullah bin Al-Harith. Abdullah bin Al-Harith adalah tabi'i. Abdullah bin Al-Harith adalah tabi'i dari Madinah. Oke. Al-Harith, Abdullah bin Al-Harith dari Madinah. Kemudian dari Hakim bin Hizam dari Makkah. Ya. Ana pengen antum sekaligus belajar ini, sekaligus nyatet pohon sanad, bikin pohon sanad ya. Kita bikin bareng-bareng. Kita bikin dengan ini. Ada pulpennya? Ada pulpen? Kalau ada pulpen Anda pinjam ini, bagus pulpen ini. Baik, coba pertama latihan. Insyaallah kalau kayak gini kan enak. Ya, latihan. Kita bikin untuk dua sanad ini, ya satu hadis ini. Atau antum ikutin ana. Dari awal, dari atas kita tulis Rasulullah gitu kan. Rasulullah. Ya. Rasulullah kayak gini ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan hadis ini ke siapa? Ini hadis siapa? Dua-duanya, hadis 4462 dan 4469. Hakim bin Hizam. Ya. Hakim bin Hizam ini ada di kota apa tadi? Makkah. Baik. Hakim bin Hizam meriwayatkan kepada Abdullah bin Al-Harith. Abdullah bin Al-Harith di Madinah. Oke. Hakim bin Hizam dari Makkah, Abdullah bin Al-Harith dari Madinah. Maksudnya tulisnya Hakim gitu aja, nama-nama depannya aja, nggak apa-apa. Nah, Abdullah bin Al-Harith meriwayatkan ke Salih Abi Al-Khalil atau Abu Al-Khalil, apa tulisannya Abu Al-Khalil. Dan Salih ini di mana? Di Basrah.
Salih ini di Basrah. Baik. Salih Abul Khalil meriwayatkan ke Qatadah. Dan Qatadah di Basrah. Baik, kemudian dalam dua hadis sanad ini Qatadah meriwayatkan ke person yang berbeda. Kalau 4462 Qatadah, ya, udah sampai Mas? Qatadah udah sampai? Oke. Qatadah kalau di 4462 meriwayatkan siapa? Hah? 4462 meriwayatkan siapa Qatadah? Syu'bah bin Al-Hajjaj. Baik, berarti bagi seperti ini nih, ya. Bagi dua seperti ini. Ini ke Syu'bah, ya ini ke Sa'id. Oke. Kanan kan lebih dulu. Anggap lebih dulu. Boleh sebenarnya kanan kiri enggak apa-apa. Yang penting ya tapi kan ini lebih afdal kan. Syu'bah ini Sa'id ya. Yang kanan berarti ke Syu'bah. Syu'bah bin Al-Hajjaj. Dan ingat Syu'bah ini ulama besar dan tabi'ut tabi'in. Dan di mana Syu'bah hidup? Di Syu'bah bin Al-Hajjaj di mana? Masih ingat ya? Ingat-ingat terus. Di Al-Basrah ya. Kemudian Sa'id bin Abi Arubah juga di Basrah. Tulis. Oke. Sa'id bin Abi Arubah di Basrah. Tapi kalau misalnya kemudian Syu'bah bin udah belum? Syu'bah bin Al-Hajjaj meriwayatkan ke siapa di hadis ini? Yahya di sini Yahya siapa tadi? Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Itu Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Taib, Yahya bin Sa'id Al-Qattan Yahya bin Sa'id Al-Qattan juga adalah seorang fiqh imam besar. Ya. Kemudian kalau Sa'id bin Abi Arubah meriwayatkan dari siapa? Khalid. Di sini Khalid bin Al-Harith ya. Khalid bin Al-Harith juga dari Basrah. Ya. Dan kemudian Yahya bin Sa'id, di sini ingat Yahya bin Sa'id Al-Qattan, ya. Bukan Yahya bin Sa'id Al-Ansari, ada lagi itu, beda lagi. Yahya bin Sa'id Al-Qattan meriwayatkan kepada Amr bin Ali Al-Fallas. Amr bin Ali Al-Fallas dari Basrah juga. Kemudian Khalid bin Al-Harith meriwayatkan kepada Abu Al-Ash'ath. Jadi alhamdulillah seperti ini. Ayo, ada yang bisa? Ya. Enggak usah cantik-cantik banget tulisannya. Ini latihan doang. Ntar di rumah cantikinnya.
Kelas? Dah persis seperti ini, dah. Ya. Udah Mas Ari. Kelas? Abu al-Ash'ath sudah. Masyaallah barakallahu fiik. Nah, dari Amr bin Ali al-Falas ke sisi ketemu Imam An-Nasa'i ketika lagi berguru di Basrah. Nah, dapat hadis ini dua sanad. Oke. Begitu. Ini pohon sanad namanya. Ini dua hadis ini mainnya. Ini udah jadi dua hadis dalam istilah mutaqaddimin, yaitu dalam istilah ahli hadis zaman era awal-awal. Ini sudah masuk ke dalam dua hadis. Bisa antum hafal nggak di sini? Misalnya Nasa'i ke Abul Ash'ath, bukan Abul Ash'ath. Di sini Nasa'i ke Amr bin Ali, yang jalur Amr bin Ali ke Yahya bin Sa'id al-Qattan, kemudian ke siapa? Syu'bah bin al-Hajjaj, kemudian baru ke Qatadah ke Abu Salih Abul Khalil, kemudian ke Abdullah bin Al-Harith, kemudian ke Hakim bin Hizam, kemudian ke Rasulullah. Taib ini sanadnya sanad berapa? Khumasi, Sudasi, Subai. Nah, antum kalau misalnya dengan pohon sanad seperti ini, antum akan lebih mudah dalam menghafal insyaallah. Apalagi kalau misalnya kita menulis ini bareng-bareng. Iya, bisa lebih hafal, lebih mudah. Tapi kalau misalnya kita belajar sendiri akan lebih sulit. Cuma memang kita tidak diharuskan menghafal sanadnya. Apalagi gurunya juga nggak punya sanad. Wallahu taala a'lam ya. Baik, udah ya. Jadi seperti itu. Nah, ini baru ada kita latihan satu atau dua sanad. Nah, kalau misalnya kita meneruskan ke bab berikutnya, Dzikrul ikhtilafi ala nafi'in fi lafzi hadithihi. Ya. Ini akan lebih rumit lagi karena akan terjadi sekitar, coba berapa hitung? Dzikrul ikhtilaf ala nafi'in fi lafzi hadithihi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 hadis yang sama. Namun dengan sanad yang beragam. Namun ujung-ujungnya ke Nafi'. Ketika antum udah ada gambaran gini, insyaallah untuk nanti menulis gambaran untuk yang hadis Nafi' ini lebih mudah insyaallah. Ya. Boleh dibaca dulu ya, insyaallah mudah-mudahan waktunya cukup baca dulu. Contoh ya, contoh misal 2 hadis aja dulu ya. Contoh misal 2 hadis. Ana yang baca ya atau antum yang baca? Fadhol, antum baca 2 hadis. Yang Dzikrul ikhtilaf. Qala Imam An-Nasa'i rahimahullah, dzikrul ikhtilafi ala nafi'in fi lafdhin hadithi. Fi lafdhi hadithi. Akhbarana Muhammad bin Salamah wal Haris bin Miskin qira'atan alaihi wa ana asma'. Wa lafzu lahu an ibn al-Qasim qala haddatsani Malik an Nafi' an Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-mutabayi'ani kullu wahidin minhuma bil khiyari ala sahibihi ma lam yufarriqa ma lam yufariqa. Oh, di sini ma lam yufariqa, ha? Di antum gimana? Ma lam yatafarraqa. Ma lam yatafarraqa. Kalau malah kalau di sini malam yaftariqa. Malam yaftariqa apa? Hah? Malam yaftariqa. Kalau di sini malam yatafarraqa. Taib dulu sama taib ayat. Illa bai'al khiyar. Taib itu satu ya. Tadi antum ingat sanadnya juga ya. Kalau sanadnya dari Muhammad bin Salamah dan Al-Harith, berarti orang. Muhammad bin Salamah dan Al-Harith bin Miskin. Anaknya orang miskin, Masya Allah. Kemudian keduanya itu mendapatkan hadis ini dari Ibnul Qasim. Ya. Kemudian Ibnul Qasim mendapatkan hadisnya dari Malik. Malik di sini Malik siapa? Malik bin Anas. Kemudian dari Nafi', kemudian dari Ibnu Umar. Ingat ini sanad Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar dikatakan oleh para ulama hadis sebagai silsilatul dzahab.
yaitu rantai sanad emas, rantai emas. Kesahihannya itu sangat sahih. Kalau riwayatnya Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar, oke? Kayak itu. Tapi poinnya ujung-ujungnya antum harus lihat Nafi'-nya. Ya. Nanti jalurnya akan lewat di Nafi' semua untuk semua hadis ini. Ya. Ingat itu. Tapi kemudian 401 baca. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو يكون خيارا. طيب. Di sini lihat Amr bin Ali. Akhbarana Amr bin Ali, pernah lewat kita Amr bin Ali? Kapan? Iya, yang tadi itu. Ini Amr bin Ali Al-Fallas, ya. Amr bin Ali mengatakan haddatsana siapa? Yahya. Yahya siapa? Amr bin Ali di sini. Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Yahya bin Sa'id Al-Qattan dari Basrah. Terus an Ubaidillah. Di sini Ubaidillah bin Umar. Ubaidillah bin Umar. Tapi bukan Abdullah bin Umar, bukan. Ubaidillah bin Umar Al-Umari. Ubaidillah Al-Umari. Nah, lihat Ubaidillah di sini meriwayatkan dari Nafi'. Ujung-ujungnya ke Nafi'. Berarti setara Ubaidillah di sini dengan Imam Malik. Yaitu setara dalam sanadnya nanti Nafi' dari Ibnu Umar. Rasulullah SAW berkata al-bay'ani bil khiyar ma lam yaftariqa aw yakuna khiyaran. Kalau misalnya cukup dua hadis ini dulu, misal. Berarti hadis ini Rasulullah kepada Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, kemudian kepada siapa? Nafi'. Dan Nafi' meriwayatkan kepada berapa orang? Di dua hadis ini, di dua sanad ini? Dua orang. Pertama ke Malik, kedua ke Ubaidillah. Taib. Malik meriwayatkan ke siapa? Ibnu Qasim. Kalau Ubaidillah meriwayatkan ke Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Keinget. Nah, tadi Ibnu Qasim meriwayatkan ke siapa? Dua orang. Al-Harith bin Miskin dan Muhammad bin Salamah. Adapun kalau misalnya Yahya bin Sa'id Al-Qattan meriwayatkan kepada berapa orang di sini? Satu orang, Amr bin Ali Al-Fallas. Oke. Baru kena An-Nasai. Ini enak ini kalau misalnya bikin pohonnya lurus Rasulullah ke Ibnu Umar ke Nafi' bercabang dua, Malik dan juga Ubaidillah. Malik ke siapa? Ke Ibnu Qasim. Dan Ibnu Qasim kemudian ke bawahnya dua cabang. Dari dua cabang baru ke An-Nasai. Kalau misalnya ini Ubaidillah ke Yahya bin Sa'id Al-Qattan, kemudian ke Amr bin Ali, kemudian baru ke An-Nasai. Kayak gitu. Ini kita baru ngomongin sanad dulu. Adapun kalau ngomongin matanya nanti atau ke depan insyaallah. Coba kita baca lagi, tambahin lagi. Ini masih 8 hadis yang tersisa. Ayo, coba. 4472. أخبرنا محمد بن علي المروزي قال كيف di sini gimana? أخبرنا محمد بن علي المروزي ya. قال حدثنا محرز الوضاح عن إسماعيل النافع. Di sini Muhriz bin Al-Waddah. محرز bin Al-Waddah. محرز الوضاح. Oh gitu. Oke, teruskan. عن إسماعيل النافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا أن يكون البيع كان عن خيار فإن كان البيع عن خيار فقد وجب البيع. طيب جزاك الله خير.
Coba tambah satu lagi hadis lagi 4473. أخبرنا علي بن ميمون قال حدثنا سفيان عن ابن جريج قال أملى علي نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبايع البيعان فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يفترقا أو يكون بيعهما عن خيار فإن كان عن خيار فقد وجب البيع. Satu lagi sekarang ada pilih 5. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا شعبة عن أيوب النافع. Hadatsana Sa'id. Sa'id atau Syu'bah di situ? Syu'bah. Hah? Hadatsana Abdul A'la qala hadatsana Sa'id di sini. Iya, di sini ada Syu'bah ya. Iya, Syu'bah dari Ayyub. An Ayyub. An-Nafi'. Tapi kalau misalnya dicetakan yang kita Sa'id. Masya Allah. Gimana nih? Wah, Masya Allah. Pakainya Sa'id. Hadatsana Sa'id an Ayyub. Catatan Gundar. Baik, di sini emang iya dalam manuskrip ini Syu'bah. Manuskrip antum Syu'bah, manuskrip lainnya ada yang Sa'id, bukan Syu'bah. Sa'id ya. Jadi kita pakainya Sa'id aja ya. Sa'id aja. Antum boleh coret-coret itu Sa'id pakainya. Sa'id. Waalaikumsalam. Di sini Sa'id, di sini ada Sa'id bin Abi Waalaikumsalam. Bin Abi Arubah ya. Sa'id bin Abi Arubah. Antum nonton aja ya. Belum selesai soalnya. Maksudnya kitabnya udah mau habis, udah habis. Nanti insyaallah ya. Tadi Sa'id pakainya terusin. Hadatsana Sa'id an Ayyub an-Nafi' an Ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-bay'ani bil khiyari ma lam yaftariqa aw yaqula ahaduhuma lil akhar ikhtar. Baik, barakallahu. Ahsan. Baik, kita mulai coba dari 4471 kita belum nih. Dari hadis berapa? 4472 ya. Yang belum kita bahas. Sahih belum? Sahih. 4472. Akhbarana Muhammad bin Ali bin Harb Al-Marwazi. Berarti ini anggap Muhammad Al-Marwazi gitu aja. Muhammad Al-Marwazi dari kota Marwah. Ini berarti atmosfernya beda nih. 4470 dan 4471 itu dari kota apa? Basrah. Kalau 4472 dapatnya hadis ini dari kota Marwah. Qal haddatsana Muhriz bin Al-Waddah juga dari Marwah. Pakaian Marwazi dua-duanya. An Ismail. An dari Ismail. Adapun Ismail ini anda belum tahu dari kota apa. Al-Muhim kemudian ke Nafi'. Ke Nafi'. Dan kemudian ke Ibnu Umar. Berarti sekarang Nafi' yang 4472 meriwayatkan ke Ismail. Ya. Ismail Al-Umawi. Oke, berarti bedanya kalau 4470 Nafi' meriwayatkan kepada Imam Malik. Kalau 4471 Nafi' meriwayatkan kepada Ubaidillah. Kalau 4472 Nafi' meriwayatkan kepada Ismail. Dan dari tiga hadis ini, tiga sanad ini, lafal hadisnya mirip-mirip, cuma ada perbedaan. Masing-masing berbeda, makanya dikatakan dalam babnya zikrul ikhtilaf. Penyebutan perbedaan atas Nafi' dalam lafaz hadisihi. Dalam lafal hadisnya itu ada perbedaan-perbedaan. Padahal ujung-ujungnya tetap kenafi.
Namun ada perbedaan-perbedaan. Nah, ini kita bisa belajar di sini. Namanya perawi hadis, mereka yang menghafal kuat, namun bagaimanapun mereka manusia akan memberikan lafal-lafal berbeda. Kalau untuk hadis yang sama ya. Untuk hadis yang sama. Ya, lihat ini. Makanya ketika misalnya antum lihat khotib atau ustadz atau apa, lafal hadis itu kok beda dengan yang antum hafalkan, itu antum jangan langsung menyalahkan. Ya, jangan langsung menyalahkan. Mungkin dia pakai riwayat yang apa, kita pakai riwayat yang mana. Gitu kan? Nah, tapi ini substansinya sama semua. Cuma nanti ada tambahan ilmu dari setiap perbedaan ini insyaallah. Insyaallah kalau untuk matanya pekan depan insyaallah. 4473. Akhbarona Ali bin Maimun. Ali bin Maimun. Ali bin Maimun nih orang mana nih? Anda belum tahu juga Ali bin Maimun. Baru dengar kita ya. Ali bin Maimun ini. Qala haddatsana Sufyan. Di sini Sufyan dimaksud Sufyan bin Uyainah. An Ibnu Jurayj. Ibnu Jurayj ini gurunya Gundar juga kemarin. Kemarin kita bicara Gundar. Nah, ini Ibnu Jurayj yang menyebut Muhammad bin Ja'far sebagai Gundar, ini Ibnu Jurayj yang kemarin dia bilang. Ibnu Jurayj ini gurunya Muhammad bin Ja'far. Ibnu Jurayj berkata, amla alayya Nafi'. Amla artinya mendikte padaku atasku Nafi', yaitu Nafi' mendikte Ibnu Jurayj dengan hadis ini, dengan sanad dari Ibnu Umar dari Rasulullah SAW. Pada sekarang Nafi' meriwayatkan kepada Ibnu Jurayj. Nah, beda lagi. Sekarang kita udah punya 4 perawi dari riwayatnya Nafi'. Meriwayatkan dari Nafi'. Ibnu Jurayj, kemudian Ismail, kemudian Ubaidillah, kemudian Malik. Oke, nanti lihat ya, kita bikin pohon sanadnya gimana. Kalau Rasulullah sampai akhirnya. Kemudian 4474, hadis kelima. Akhbaruna Amr bin Ali. Syuf di sini Amr bin Ali siapa? Al-Fallasian tadi 4471. Amr bin Ali, ya. Tapi ternyata Amr bin Ali ini mendatangkan sanad yang berbeda dengan sanad 4471, ya enggak? Sahih atau enggak? Ya enggak? Kalau 4471 dari Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Tapi kalau 4474 dari Abdul A'la. Benar? Abdul A'la meriwayatkan dari Sa'id, atau dalam tulisan manuskrip antum Syu'bah. Kita pakai Sa'id bin Abi Arubah aja, Sa'id ya. Nah, Sa'id meriwayatkan dari Ayyub. Di sini Ayyub yang di sini adalah Ayyub As-Sakhtiyani, ulama besar. Ayyub As-Sakhtiyani. Nah, barulah Ayyub kemudian meriwayatkan kepada Nafi' dari Ibnu Umar. Oke. Itu ya. Nafi' dari Ibnu Umar. Tahib. Kita masih punya 4 atau 5 hadis lagi. Tapi boleh tambahin 1 hadis lagi 4475 karena itu sama nanti ke Ayyub As-Sakhtiyani juga. Coba baca. أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا ابن الأولية قال أنبأنا أيوب النافع. Di situ anbana. Di sini akhbarona. Baik, teruskan. النافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار حتى يفترقا أو يكون بيع خيار وربما قال أو يقول أحدهما للآخر. ربما قال نافع ya. ربما قال نافع. Ini bukunya. وربما قال أو يقول أحدهما للآخر اختر. Pegang. Halaman berapa itu? Halaman berapa? Beda buku. Beda. 854 coba 854. Hadisnya aja guys, tahu aja. Baik, ayo kita bikin ini sanadnya. Jaring-jaring sanad. Pohon sanad coba kita bikin bismillah. Semua itu jangan kembali ke enggak apa-apa, kafir. Cabang berapa? Apa? Cabang berapa tadi? Enggak Ini tahu. mau landscape atau portrait soalnya. 6 ya. Ya ini landscape di sini. Ini landscape ya. Landscape. Karena banyak cabangnya. Kalau pakai portrait.
Ini ukurannya A4 ya, lengket ya, A4 terus full color ya, full color. White. Coba kita mulai dari Rasulullah. Antum tulis yang paling ujung atas Rasulullah gitu kan. Ya, kayak gini. Asal dari skema aja Mas Ari. Oh iya benar dari skema. Rasulullah sini kan. Nah di sini Rasulullah meriwayatkan kepada sahabat siapa? Ayo. Ibnu Umar. Ibnu Umar. Berarti ini hadis Ibnu Umar. Kalau antum perhatikan sebentar. Sebelum nulis, antum perhatikan hadis Ibnu Umar tadi tentang mutabayi'an ya kan? Sama nggak dengan hadis Hakim bin Hizam yang sebelumnya? Yang kita pelajari 2 sana tadi. Sama kan? Taib. Tapi Hakim bin berarti ini hadis ke 2 sahabat, iya enggak? Iya atau enggak? Iya. Ibnu Umar sama Hakim bin Hizam, substansinya sama, hadisnya sama. Nah kemudian kalau antum lihat bab berikutnya zikrul ikhtilafi ala Abdullah bin Dinar. Nah itu hadisnya sama enggak? Hah? Sama aja. Iya sama aja. Sama. Baik. Itu Ibnu Umar juga kan? Ibnu Umar juga ya. Nanti makanya hadisnya Ibnu Umar ini yang bai'ani banyak sekali nanti pembahasan sanadnya. Baik, coba dari Rasulullah kita enggak gini Rasulullah kemudian bagi menjadi 2. Ke Hakim bin Hizam dan satu lagi ke Abdullah bin Umar. Hakim bin Hizam dan Abdullah bin Umar. Yang Hakim bin Hizam udah kita tulis yang tadi, yang 2 sanad itu ya. Ya kan? Sekarang tinggal yang Abdullah bin Umar. Kalau bisa nanti Anda jadiin PR buat antum. Nanti tukan depan serahin. Enggak ada kitabnya. Kan tuh boleh bawa, nggak apa-apa. Tapi jangan dicoret. Dicoret berarti 200.000. Ini udah dicoret. Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa yang itu dicoret nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Abdullah bin Umar, taib. Coba Abdullah bin Umar di sini meriwayatkan ke siapa? Ke Nafi', ya kan? Ke Nafi'. Irit, jangan terlalu lebar ya karena bakal panjang nih. Suruh masuk. Ada orang? Oke. Tapi ingat Nafi' di sini. Lihat Nafi' di sini. Kita tadi dari hadis 4470 sampai 4475 ya. Iya. Baik, kita berarti mulai 4470. Nafi' meriwayatkan ke siapa? Ini berarti bakal kita bagi 6 nih. 6 hadis kan? 6 hadis 4470 sampai 4475. Nafi' ke Malik. Oke, Malik bin Anas. Masuk Pak. Waalaikumsalam. Di sini aja juga Pak. Di sini. Ya, Nafi' ke Malik. Oke. Antum mau nulis dulu ya nyoret-nyoret kayak gini mau? Kertasnya beli di warung. Bentar ya. Tapi untuk Pak ini jangan kembali. Ini bikin 6. Bikin 6. Bikin 6? Iya. Wait. Bikin 5 apa ya? 5. Bikin 5. Atau bikin 1 dulu aja, yang penting jauh kayak gini Malik ya. Nafi' ke Malik ya. Nah. Emang tuh gimana? Ke bawah langsung. Enggak, kita mau bikin gabungin langsung semuanya, enggak satu-satu dulu, enggak, langsung semuanya nih. Aduh. Taib, kemudian Nafi'
di 4471 ke siapa? Ubaidillah. Antum bisa bikin nggak? Bisa bikinnya? Atau antum tulis Rasulullah aja udah kecil banget, itu kesian Rasulullah dikecilin. Banyak. Jangan tanggung-tanggung. Ubaidillah. Kemudian 4472 Nafi' ke siapa? 4472 Nafi ke Ismail. Nafi' ke Ismail. 4473. Baik. Nafi' kemana? Nafi' mendikte ke siapa? Lihat gurunya Gundar tadi. Ibnu Juraij. Nah, kemudian untuk sanad 4474 dan 4475. Nafi' kemana? 4474 dan 4475. Ke siapa? Ayo. Nulisnya lama banget antum. Yang cepat nulisnya, enggak perlu bagus-bagus. Enggak, cepat Sa'id. Ayub, di sini Ayub As-Sakhtiyani, ulama besar. Ayub As-Sakhtiyani. Dah? As-Sakhtiyani. Dah 5 seperti ini nih. Khalas? Enggak perlu bagus-bagus, nanti ya bagus bikinnya di rumah aja lah. Pakai komputer kalau bisa. Ya, nulis Arabnya susah kalau begitu. Dah, kayak gini. Oke, udah Mas Ari? Khalas? Iya, tapi coba perlihatkan. Masya Allah, antum DP antum badan gede tapi untuk perahu dikecilin kayak gitu gimana? Dah. Baik, sekarang Malik di 4470. Malik meriwayatkan pada siapa? Ke siapa Malik meriwayatkan? Ke Ibnu Al-Qasim. Ya. Oke, Ibnu Al-Qasim udah? Baik, Ubaidillah meriwayatkan ke siapa? Yahya, di sini Yahya Al-Qattan gitu tulis. Yahya Al-Qattan. Oke. Kemudian ada Ismail di sini 4472. Ismail meriwayatkan kepada Muhriz. Oke. Enggak usah bagus-bagus tulisannya. Cukup bisa dibaca mantum aja masing-masing. Oke. Kemudian Ibnu Juraij meriwayatkan kepada Sufyan bin Uyainah. Ayo bro, antum kejar dong bro, masuk baru Rasulullah. Antum sanadnya langsung ke Rasulullah ya. Iya kak, langsung dapat dari mimpi. Sufyan bin Uyainah. Kemudian Ayub As-Sakhtiyani meriwayatkan, nah ini lihat 4474. Iya 4474 dan 4475. 4474 Ayub meriwayatkan kepada Sa'id bin Abi Ulbah. Ya. Atau tulis saja Sa'id biar enggak lama. Oke. Ayub As-Sakhtiyani bagi menjadi 2. Kok Ayub sih? Ke Sa'id. Bukan, itu Yahya Al-Qattan tadi. Ini Sa'id. Oke. Kemudian yang kedua ke Ibnu Ulayyah. Sahih? Nah, sekarang masalahnya. Apakah Sa'id dengan Ibnu Ulayyah itu satu orang? Ngerti enggak maksudnya? Katanya siapakah Ibnu Ulayyah?
Tapi di sini Sa'id ibnu Abi Urbah. Oke. Sa'id di sini ibnu Abi Urbah. Kemudian yang kedua 44 berapa tuh? 4475 adalah Ibnu Ulayyah ya. Ibnu Ulayyah. Ibnu Ulayyah. Baik. Berarti kalau dari Nafi' ada 5 orang dan setelah 5 orang itu ada 6 orang. Karena Ayub As-Sakhtiyani di sini ada 2. Ada 2 yang meriwayatkan, yang beliau meriwayatkan kepada mereka. Kemudian tadi Rasulullah, Ibnu Umar, Nafi', Malik, Ibnu Qasim. Nah, sekarang dari Ibnu Qasim bagaimana sampai ke Nasa'inya? Nah, itu lihat 4470. Ada berapa orang? Ada berapa orang Mas? 4470. Ada berapa orang? Akhbarona Muhammad bin Salamah. Kemudian Haris bin Miskin. Berarti ada berapa orang? 2. Ada 4, ada Muhammad, ada Salamah, ada Al-Harith dan ada Miskin, ya kan? Hah? Oke, Renan tuh mudah ditipu kirain. Ada 2 orang. Oke, berarti Ibnu Al-Qasim di sini meriwayatkan kepada yang nanti kelak akan dapat Nasa'inya, Muhammad bin Salamah. Dan yang kedua meriwayatkan juga kepada Al-Harith bin siapa? Bin Miskin. Insyaallah. Nah, oke, udah dapat 2 nih. Jadi Ibnu Qasim meriwayatkan kepada Muhammad bin Salamah dan Al-Harith bin Miskin. Nah, kemudian 4471. Oke, Pak Arhad sudah. Yahya Al-Qattan meriwayatkan kepada Al-Fallas, kepada Amr bin Ali Al-Fallas. Ini beberapa kali nih masuk ke inian kita nih, kantong memori kita, Amr bin Ali ini. Amr bin Ali gurunya Imam Nasa'i, Al-Fallas. Oke. Kemudian Muhriz untuk hadis 4472 meriwayatkan ke Muhammad bin Ali bin Harb Al-Marwazi, atau sebutnya Muhammad Al-Marwazi gitu aja. Oke. Oke, dah. 47 dulu. Muhammad Al-Marwazi. Kamu tahu Ali bin Maimun ini siapa sih? Dari mana ya Ali bin Maimun ini? Kotaknya enggak tahu kotaknya dari mana nih. Baik. Muhammad Al-Marwazi. Kemudian Sufyan bin Uyainah. 4473 udah. Meriwayatkan kepada siapa namanya? Ali bin Maimun. Mantap. Sa'id, yang kemudian hadis berikutnya Sa'id di sini Sa'id bin Abi Urbah. Sa'id bin Abi Urbah meriwayatkan kepada Abdul A'la. Ya. Lihat 4474. Setelah Abdul A'la itu masih ada satu perawi lagi, yaitu Amr bin Ali lagi. Ya. Oke, itu yang patut diingat. Adapun kalau yang selainnya nanti yang telah berlalu itu semuanya langsung ke Nasa'i. Tapi kalau misalnya Abdul A'la masih membutuhkan Amr bin Ali. Kemudian Ibnu Ulayyah meriwayatkan kepada Ziyad bin Ayyub. Oke, dah.
Baik. Dah? Khalas. Mas Ari udah sampai mana Mas Ari? Sial. Ziyad bin Ayyub. Udah, alhamdulillah. Baik, sekarang antum tambahkan Abdul A'la meriwayatkan kepada Amr bin Ali. Amr bin Ali Al-Falas sama. Berarti Amr bin Ali ini ada dua hadis nih. Ada 2 hadis. Baik. Bahkan ada 3 hadis. Sahih. Kalau antum perhatikan hadisnya Hakim bin Hizam sebelumnya. Ya. Ini kan Amr bin Ali Al-Falas. Kalau dia hadis Ibnu Umar, beliau punya 2 sanad. Masya Allah. Amr bin Ali nih, gurunya Nasai. Dah. Jadi udah di sini. Oke, udah kayak gini, coba dimurajaah lagi. Nafi' kembali menuju ke 5 orang. Kemudian untuk riwayat Malik ya di sini ada berapa tabaqat? Berarti kalau untuk riwayat Malik ini 1 2 3 4 5 5 khumasi ya. Khumasi kan? 1 2 3 4 5. Ya kan? Dia ada tabaqatnya ada 5. 1 2 3 4 5. Amr bin Ali yang ini yang nanti akan ke Yahya Al-Qattan 1 2 3 4 5. Kemudian Muhammad Al-Marwazi 1 2 3 4 5 khumasi. Kemudian di sini Ali bukan. Aduh, enggak bisa baca. Ali bin Maimun 1 2 3 4 5 juga. Adapun kalau ini Ali bin Amr sanad yang kedua 4475 4474. Ada berapa? Sudasi 6. 1 2 3 4 5 6. Sudasi yang ini. Ya. Adapun riwayat dari Ziyad 1 2 3 4 khumasi. Ini disebut kalau misalnya dalam satu konteks seperti ini, berarti yang disebut mana yang sanad Ali, sanad yang tinggi itu semuanya kecuali ini. Ini namanya sanad nazil. Sanad nazil sanad yang turun, maksudnya lebih panjang. Jadi itu nanti akan bertemu dengan namanya sanad Ali. Ada sanad nazil. Lebih sedikit dinamakan lebih Ali. Ya, selama nyambung. Kalau misalnya lebih sedikit langsung ke Rasulullah, nggak bisa. Kecuali kalau sahabat. Oke, udah gitu. Nah, sekarang berarti semua ini antum gabungkan ke satu orang. Ya. Namanya Mas Ari. Ya, namanya di sini An-Nasai rahimahullah. Ini untuk satu hadis saja loh ya. Ini untuk satu hadis. Dan ini belum lagi riwayat Abdullah bin Umar di bab berikutnya. Dan dengan lafal yang berbeda. An-Nasai. Ini belum riwayat Hakim bin Hizam, tadi kita udah membahas 2 sanad. Oke, seperti ini jadinya. Ya, bisa dihafalkan sanad ini? Penting banget gitu. Oke, jadi udah ya. Alhamdulillah. Tapi kalau pengen antum bertiga, kalau misalnya antum mau nggak apa-apa. Tapi nggak ada bukunya mungkin antum. Yang ini bertiga antum, anak kasih PR, public relationship, pekerjaan rumah ya. Antum susun dengan rapi, baik, benar, bisa dibaca. Susun, enggak begitu, kesian. Sanadnya Hakim bin Hizam dan sanadnya Abdullah bin Umar ke Nafi'. Ya, bukan sanad Abdullah bin Umar ke yang lainnya ya, seperti bab berikutnya, tapi sanadnya Abdullah bin Umar ke Nafi' cukup 5 yang tadi atau 6 hadis tadi. Kan sanad Abdullah bin Umar ke Nafi' yang nyampe ke Nasai ada 10 sanad. Ya, ada 10 sanad. Yang baru kita pelajari baru 6 sanad. Sisanya dulu. Yang 4 sanadnya jangan dulu. Jadi antum bikin yang Hakim bin Hizam sama Abdullah bin Umar ke Nafi' yang 6 sanad ini aja dulu. Paham enggak? Enggak bikinnya dengan rapi. Gabungkan. Ini kan kita masih kosong di sini Hakim bin Hizam. Antum nanti gimana caranya pakai kertas sebesar apa gitu kan? Atau kertas segini cuman lebih kecil.
Ini saya lihat halaman belakang. Alah, nggak bisa kayak gitu. Enggak. Ini kan udah nih. Antum gabungin ke sini straight gitu kan? Gimana caranya? Enggak, antum pakai ini, pakai otak. Hah? Enggak, antum gambar aja. Insyaallah ini bermanfaat kayak gini. Ya maksudnya melatih, sangat-sangat melatih insyaallah ya. Oke, gitu aja dulu, insyaallah kita lanjutkan pada pekan depan nanti. Ya Mas Ari, antum mau? Ya. Insyaallah nanti bermanfaat banget insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.